Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Widodo S.Waji, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga, Program Studi Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi engine management system pada kendaraan yang saya pakai adalah mobil Daihatsu Xenia, ya, tipe 1.3. Ini keluaran tahun 2010. Ya, kita akan membahas tentang ECU atau ECM ya pada kendaraan, kemudian sensor-sensor yang ada pada kendaraan, dan terakhir adalah aktuator. Sebelum kita melakukan identifikasi, terlebih dulu kita melakukan persiapan kerja. Yang pertama adalah persiapan diri, kita memakai pakaian praktek, kemudian sepatu safety ya. Berikutnya nanti sebelum kita identifikasi, kita pasang dulu pelindung kendaraan, fender cover, seat cover, steering cover, floor cover, untuk melindungi kendaraan dari goresan atau kerusakan. Baik, kita lanjut untuk pemasangan pelindung kendaraan. Kita pasang pelindung kendaraan bagian dalam seperti floor cover, steering cover, dan seat cover. Kita ambil dulu. Untuk alat pelindung kendaraan sudah terpasang baik di dalam ataupun di luar. Kita menggunakan dua media kerja. Yang pertama mobil, yang kedua dalam bentuk trainer engine. Ya, ini berfungsi untuk menunjukkan komponen ECU, kemudian aktuator ataupun sensor yang sulit dijangkau. Ya, nanti kita perlihatkan di engine stand. Tipenya sama, yaitu Daihatsu Xenia 1.3. Komponen yang pertama yang akan kita bahas adalah ECM atau ECU ya. Ini saya sudah pegang ECM atau ECU yang sudah terlepas ya, yang dimiliki oleh mobil Daihatsu Xenia 1.3. Untuk letak di mobil itu berada di dashboard ya, sebelah kiri dekat dengan blower ya. Kemudian untuk di trainer ini terlihat seperti ini ya, bentuknya sama seperti yang saya pegang. Fungsi dari ECM tersendiri itu untuk menghitung dan mengevaluasi data-data masukan dari sensor ya. Jadi di sini ada banyak sensor, itu mengirim data ke ECM ya. Kemudian sensor itu mengirimkan data untuk diolah oleh ECM. Kemudian data yang dihasilkan dievaluasi, dikirim ke aktuator ya, untuk menjalankan mesin secara efektif ya. Aktuator sendiri meliputi injektor, kemudian ignition coil, dan lain-lain. Itu fungsi dari ECM. Setelah ECU atau ECM ya, kita akan membahas apa-apa saja sensor yang ada pada
kendaraan Daihatsu Xenia ini ya. Untuk sensor yang pertama yang akan kita bahas adalah intake air temperatur atau disingkat IAT ya. Intake air temperatur ini ya, ini saya sudah lepas pada kendaraan. Fungsi dari intake air temperatur adalah mendeteksi dan mengukur suhu udara masuk ya. Ini melalui filter udara ya, masuk ke intake chamber. Jadi udara yang masuk temperaturnya atau suhunya diukur. Hasil dari pengukuran suhu ini nanti akan masuk atau dikirim ke ECU. Untuk letak sendiri, kita lihat letaknya di sini ada di filter body ya. Ada di filter body sebelum masuk ke intake chamber. Letak dari IAT atau intake air temperatur berada di filter body, menempel di sini ya. Posisinya di sini ya, menancap. Untuk sensor yang kedua setelah IAT adalah MAP ya, atau Manifold Absolute Pressure ya. Sensor ini membaca data berupa tekanan yang ada pada intake manifold ya. Karena di sini ada lubang, nanti selang terhubung ke intake manifold. Data berupa tekanan itu diubah menjadi tegangan dan dikirim ke ECU. Untuk letaknya dalam kendaraan, kita lihat letaknya. Letak MAP dalam kendaraan berada menempel di filter body sama. Di sini ada selang yang ke bawah ya. Selang ini terhubung ke intake manifold ya. Kemudian soket menuju ke ECU. Sensor berikutnya adalah TPS atau Throttle Position Sensor. Letak dari TPS tersendiri berada di throttle body, menempel di throttle body. Ini adalah TPS ya. Kemudian berhubungan dengan throttle valve atau bukaan gas. Ini kalau kita lepas ya, di sini akan berhubungan dengan throttle valve ya. Kita dekatkan lagi ya. TPS ini berhubungan dengan throttle valve ya. Fungsi dari TPS ya, yang pertama untuk membaca atau mendeteksi bukaan dari throttle valve ya. Kemudian data tersebut dikirim sebagai inputan ke ECU atau ECM ya. Kemudian fungsi berikutnya di sini ada beberapa kerja atau fungsi dari TPS ya, Throttle Position Sensor. Yang berikutnya adalah sebagai engine mode ya. Pada saat throttle valve ini terbuka sedikit ya. Pertama dari tertutup, kemudian terbuka sedikit, kemudian terbuka penuh ya. Yang kedua sebagai kontrol emisi ya, khususnya pada saat throttle terbuka penuh ataupun switch AC mati. Berikutnya sebagai koreksi perbandingan udara dan bahan bakar untuk proses berjalannya mesin. Yang terakhir untuk mengontrol penghentian bahan bakar itu pada saat dekselerasi atau perlambatan kecepatan. Di mana letak kontrol TPS ini atau sensor TPS ini pada kendaraan? Kita lihat letak pada mesin kendaraan. Letak TPS pada mesin ya ada di throttle body, menempel di throttle body, lurus dengan throttle valve. Nah, di situ letaknya agak di dalam ya. Di sini ada soket yang kabelnya menuju ke ECU atau ECM. Sensor berikutnya adalah knock sensor. Knock sensor berfungsi untuk membaca knocking ya, yang dihasilkan oleh mesin pada saat bekerja. Knocking bisa terjadi karena timing ataupun kondisi mesin yang tidak sesuai. Nah, kita lihat letak posisi knocking pada mesin atau pada kendaraan. Knock sensor terletak di bawah manifold hisap ya pada mobil. Di sini sulit sekali kita lihat, maka dari itu kita bisa lihat ke trainer engine ya, supaya tidak terlalu sulit.
letaknya di bawah sana, menempel di blok silinder ya, lurus dengan silinder. Nah, di sini nanti knock sensor akan membaca knocking yang terjadi ketika mesin hidup, kemudian diinput ke ECU dan ECU mengirim atau mengatur mesin agar tidak terjadi knocking. Sensor selanjutnya adalah CMP atau camshaft posisi sensor ya. Sensor ini mendeteksi posisi dari camshaft atau knock as, kemudian dikirim ke ECU untuk proses pengkabutan dan juga pengapian pada busi ignition timing. Untuk letak CMP ini berada di mesin sebelah belakang atau bagian belakang. Kita lihat untuk letak di mesinnya. Letak CMP atau camshaft sensor itu berada di cylinder head bagian belakang ya, lurus dengan camshaft ya atau knock as. Di sini letaknya sangat susah dilihat, maka dari itu kita berpindah ke trainer ya supaya mudah untuk melihatnya. Nah, ini letak dari camshaft posisi sensor ya, lurus dengan as, knock as atau camshaft. Di sini ada dua kabel yang terhubung ke ECU. Sensor berikutnya adalah CKP atau crankshaft posisi sensor. Bisa disebut sensor poros angle karena letak sensor ini lurus dengan poros angle. Berfungsi untuk membaca ya, membaca kondisi atau kerja dari poros angle. Di sini CKP memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama membaca sudut posisi poros angle ya, nanti terbaca sudutnya. Kemudian yang kedua untuk membentuk waktu pengapian atau menentukan waktu pengapian dan juga waktu penginjeksian atau pengkabutan dari injektor. Fungsi yang terakhir adalah membaca atau menentukan RPM mesin atau putaran mesin. Letak dari CKP ini berada di mesin bagian bawah ya, lurus dengan crankshaft. Kita lihat posisinya. Letak CKP atau crankshaft posisi sensor itu berada di bawah poli ya, poli poros angle. Letaknya di bawah sana dalam ya. Nah, ini sulit sekali. Kita lihat posisi yang ada di trainer saja. Di sini ya. CKP itu terletak dekat dengan poli poros angle ya atau crankshaft. Nah, di sini menempel di sini ya, membaca posisi dari poros angle. Di sini ada soket ya, ada 2 kabel menuju ke ECU atau ECM. Sensor berikutnya adalah oksigen sensor. Oksigen sensor ini berfungsi untuk mendeteksi oksigen atau gas oksigen yang berada di exhaust atau knalpot ya setelah proses pembakaran. Jadi apakah pembakarannya sudah bagus atau masih kurang sempurna. Setelah itu data dari O2 sensor atau oksigen sensor ini dikirim ke ECM atau ECU untuk proses pembakaran yang lebih baik lagi. Letak dari O2 sensor ini berada di exhaust atau saluran buang dari proses pembakaran. Kita lihat pada mesin letaknya. O2 sensor berada di saluran buang atau exhaust ya. Di sini letaknya menempel, membaca dan mendeteksi gas buang dari pembakaran, apakah oksigennya, kadar oksigennya masih banyak, pembakarannya sudah bagus atau belum, kemudian dikirim ke ECU data tersebut. Sensor yang terakhir yang kita bahas pada mesin Xenia adalah sensor temperatur air pendingin atau WTS, water temperature sensor. Di sini saya sudah membawa 2 jenis dari WTS. Yang pertama dengan WTS dengan 2 pin atau 2 terminal ya. Yang kedua WTS dengan 3 pin.
Fungsinya sama, yaitu membaca temperatur dari air pendingin mesin ya. Untuk apa? Yang pertama, untuk menghidupkan dan juga mematikan kipas pendingin ya, extra fan. Yang kedua, untuk menjadi inputan ke ECO untuk menentukan waktu atau durasi penginjeksian dari injektor. Ketika mesin dingin, biasanya injektor membaca data dari WTS untuk menginjeksikan bahan bakar lebih banyak. Ketika mesin panas, injeksinya atau bahan bakarnya lebih sedikit atau berkurang. Di mana letak dari sensor ini? Sensor terletak di mesin bagian belakang di bawah selang dari pendingin. Kita lihat pada posisi mesin tersebut. Letak WTS atau water temperature sensor pada mesin berada di selang atau saluran air pendingin dekat dengan termostat ya. Cuma di sini posisinya sulit dijangkau atau sulit terlihat. Kita coba lihat pada trainer ya. Kita lihat di sini di trainer ya, posisinya dekat dengan termostat. Nah, ini adalah WTS, water temperature sensor. Langsung membaca kondisi air pendingin ya, atau temperatur dari air pendingin. Ini kita sudah membahas beberapa sensor pada mobil atau mesin Xenia. Sekarang kita masuk ke aktuator ya. Salah satunya adalah ISC atau Idle Speed Control Valve ya. Di sini saya membawa dua jenis ISC yang ada pada mobil Xenia. Yang pertama, posisi yang seperti ini memiliki 3 pin ya. Dua-duanya sama menempel di throttle body. Ini yang posisi 3 pin, fungsinya sama untuk mengatur atau mengontrol dari masuknya udara atau volume udara pada saat posisi idle ataupun posisi langsam ya, belum ada beban. Kemudian yang kedua, ISC jenis yang kedua, di sini ada 4 pin. Fungsinya sama juga. Di sini ada seperti katup ya, untuk nanti membuka ataupun menutup katup saluran udara masuk pada posisi idle. Nah, di mana letak dari ISC pada kendaraan? Kita lihat posisi ISC pada kendaraan. Posisi ISC atau letak ISC pada kendaraan menempel di throttle body ya. Di sini ya. Nanti akan mengontrol volume udara masuk yang melewati filter udara untuk masuk ke ruang bakar pada saat posisi idle atau posisi langsam. Aktuator yang kedua yang akan kita bahas adalah ignition coil ya, atau koil pengapian. Di sini pada mobil Xenia, koil pengapiannya 1 busi 1 koil. Berarti di situ ada 4 koil. Nah, fungsi dari koil pengapian ini untuk merubah tegangan baterai ya, yang awalnya 12 volt menjadi tegangan tinggi. Tegangan primer menjadi tegangan sekunder. Kira-kira 15.000 sampai 30.000 volt. Cukup tinggi. Nah, untuk apa? Untuk dapat memercikan bunga api pada busi. Letaknya di mana? Kita lihat letak pada mesin. Karena letak koil ada di bawah filter box atau rumah filter, maka dari itu kita harus melepas atau membuka dulu filter box ya. Lepas ketiga baut mengikat yang ada pada filter box. Di sini sudah terlihat koil pengapian atau ignition coil. Ada 4 buah ignition coil. Coil 1 ya. Ini untuk 1 busi, 1 coil. Coil 2, coil 3 dan coil 4. Aktuator berikutnya adalah vacuum switching valve atau VSV, biasa juga disebut evap. Nah, aktuator ini bekerja sebagai katup untuk membuka saluran uap bahan bakar, biasanya dari bensin, dari tangki
menuju ke kerok coil kanister, uap ini akan dibuka dan disalurkan menuju ke ruang bakar. Di sini ada 2 selang atau 2 saluran masuk. Nah, untuk letaknya sendiri itu berada di cover atau filter, rumah filter. Kita lihat. Untuk letak evap pada kendaraan ada di sini, menempel di filter body ya atau filter cover. Ada 2 selang, yang satu dari kerok coil kanister ya, tangki. Satu lagi menuju ke ruang bakar melalui body throttle. Kemudian ada soket menuju ECM atau ECU. Aktuator berikutnya adalah OCV atau Oil Control Valve. Oil Control Valve ini dimiliki oleh mobil atau mesin dengan teknologi VVT-i, seperti mobil Daihatsu Xenia ini sudah menggunakan VVT-i. Fungsinya apa? Ini mengatur ya atau mengontrol aliran dari saluran oli ya menuju VVT-i controller. Nah, di mana letak dari OCV ini? Kita lihat pada mesin. Letak OCV atau Oil Control Valve pada kendaraan Xenia ini berada di cylinder head ya. Letaknya di sini dekat dengan timing ya. Timing chain itu untuk mengontrol atau membuka saluran oli menuju VVT-i controller. Di sini letaknya ada kabel menuju ke ECU atau ECM. Untuk yang terakhir atau aktuator yang terakhir yang kita bahas adalah injektor ya. Injektor pada mesin Xenia itu ada 4 injektor, 1 silinder, 1 injektor. Apa fungsi dari injektor ini? Berfungsi untuk mengkabutkan atau menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut dalam partikel yang kecil. Kenapa harus partikel kecil? Karena nanti untuk memudahkan proses pembakaran ya dan pencampuran bahan bakar udara. Di mana letak dari injektor ini pada mesin? Tadi kita sudah buka filter boxnya, kita lihat posisinya. Letak dari injektor di sini ada 4 injektor ya. Berada dan menempel menuju ke ruang bakar. Ini ada injektor 1, injektor 2, injektor 3 dan injektor 4. Masing-masing silinder 1 injektor. Injektor ini harus mempunyai tekanan tinggi untuk proses kerja yang maksimal. Ya, demikian kita sudah mengidentifikasi komponen-komponen dari engine management system yang ada pada kendaraan Daihatsu Xenia. Jadi kita sudah membahas ECM atau ECU, kemudian sensor, terakhir adalah aktuator. Nah, ketiga komponen itu harus bekerja dengan baik untuk performa atau kerja engine yang maksimal. Jadi ketika ada salah satu yang rusak, pada itu mesin tidak dapat bekerja dengan baik. Setelah proses identifikasi, berikutnya kita akan membahas bagaimana troubleshooting pada kendaraan Daihatsu Xenia, identifikasi kerusakan, kemudian perbaikan menggunakan alat scanner atau diagnosis scan tool. Kita lihat pada pembahasan berikutnya. Saya akhiri, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.